Saat itu juga, gadis yang di atas lemari itu pun tidur di sebelahnya. Sambil menatap, ia berkata, "Hai, selamat datang di Insomnia. Bareng gue Adit. Kali ini buat nemenin tidur kalian, gue mau nyeritain nih beberapa cerita horor part ketiga. Dan buat kalian yang mau dengerin part 1 dan part 2-nya, linknya gue taruh di bawah ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya dong. Biar kalau gue update cerita seru lainnya, kalian bisa langsung tahu. Dan biar kalian lebih enak dengerin ceritanya, silahkan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki. Biar lebih dapat feel-nya. Kalau udah, yuk kita mulai. Yang pertama, semenjak pohon mangga di belakang rumahku ditebang beberapa hari yang lalu, supir ayahku, Pak Joko, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal kemarin malam. Papa dan Mama juga seringkali diganggu sewaktu mereka tidur. Kakakku yang baru pulang kuliah dari luar kota juga mengalami hal yang sama. Saat kakakku tidur, ia melihat seorang gadis duduk di atas lemari sambil ongkang-ongkang kaki. Kakakku pun kaget dan langsung membalikkan badannya. Saat itu juga, gadis yang di atas lemari itu pun tidur di sebelahnya. Sambil menatap, ia berkata, "Kenapa kalian tebang rumahku?" Yang kedua, pada tahun 2000-an, ayahku membeli villa di Bogor untuk kenyamanan keluarga kita saat liburan. Villa itu dilengkapi dengan taman, kolam renang, dan juga halaman yang luas. Ada ayunan dan beberapa permainan anak-anak yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Namun, saat liburan pertama kami di villa itu, banyak hal aneh yang terjadi. Kejadian pertama terjadi pada tanteku. Saat sedang duduk-duduk di atas balkon rumah bersama ibu, tanteku melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di ayunan. Tanteku pun kaget dan segera mengajak masuk ibuku. Kejadian selanjutnya terjadi pada diriku sendiri. Waktu itu, aku sedang bermain ayunan pada sore hari. Tiba-tiba, aku didorong keras dari belakang, yang membuatku jatuh tersungkur. Padahal, waktu itu aku lagi sendirian. Aku pun sedikit marah. Dengan nada keras aku berkata, "Kamu jangan ganggu aku dong. Aku di sini cuma mau main." Aku juga mau main. Yang ketiga, ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar di dalamnya dan juga pintu-pintu yang berderit keras. Kedua orang tuaku bekerja di salah satu perusahaan televisi yang cukup besar. Jadi mereka seringkali pulang hingga larut malam. Pada hari Kamis, malam Jumat Kliwon, aku pulang ke rumah sekitar pukul jam 9-an dan mendapati keadaan pintu depan yang sudah sedikit terbuka. Tetapi rumah masih dalam keadaan yang gelap. Dari depan pintu, aku memanggil mamaku. "Ma, Mama." "Iya, Nak." Aku mendengar balasan dari lantai 2. Aku kembali bertanya, "Ma, kenapa lampunya nggak dinyalain? Gelap tahu." "Iya." Aku pun segera menghampiri kamarnya yang di lantai 2. Tetapi
saat aku menaiki tangga, aku sedikit merasa merinding. Karena hawanya begitu dingin. Dan tidak terdengar suara lagi dari mamaku. Saat aku baru mau memutar knob pintu kamarnya, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Dan, "Nak, kamu sudah pulang?" Aku pun segera melepas knob pintu itu dan segera berlari ke bawah. Namun, saat aku menuruni tangga, aku menengok kembali ke kamar itu dan melihat pintunya terbuka sedikit. Aku pun melihat sosok bayangan wanita dari kamar itu yang melambaikan tangan. "Sini, Nak." Oke, segitu dulu ya untuk hari ini. Dari ketiga cerita di atas, mana nih yang menurut kalian paling bikin merinding? Tulis di bawah ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah, selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat yang belum tidur dan belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya dong. Biar kalian bisa terus dengerin cerita seru lainnya dari gua. Gua Adit. Bye.